Lumix S5 Mark II sudah kami gunakan berbulan-bulan, tapi karena kesibukan, saya baru sempat mereview secara resmi sekarang. Meskipun agak telat, tapi dengan waktu yang cukup, kita bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam menggunakannya untuk foto maupun untuk membuat konten video di YouTube Info Fotografi. Selama ini kami menggunakan Lumix G9, kamera Micro Four Thirds keluaran 2017 untuk membuat konten video. G9 punya banyak keunggulan. Yang utama adalah ukuran lensa-lensanya yang ringkas dan juga stabilizer di bodinya oke sekali untuk handheld shooting. Tapi G9 ada dua kelemahan utama, yaitu di autofokusnya, di beberapa keadaan tidak akurat terutama saat video, dan juga ada pulsing sedikit di latar belakang. Di kondisi gelap, di ISO 1600 atau ke atas misalnya, menghasilkan video yang cukup banyak noise, bukan hanya untuk video tapi juga kadang-kadang foto juga. Lumix S5 Mark II ini mengatasi kedua masalah tersebut dengan mudah tanpa meningkatkan berat dari kamera. Malahan, Lumix S5 ini sebenarnya lebih ramping dan sedikit lebih ringan daripada bodi G9. Satu hal yang saya senang dengan Lumix S5 Mark II ini adalah soal stabilizer untuk videonya. Kami sebenarnya punya gimbal, tapi untuk setupnya cukup repot dan di mana-mana akan agak sulit kalau kita harus setup gimbal terlebih dahulu karena ukurannya besar dan ribet. Karena kita content creator dengan tim kecil, kalau kameranya sudah cukup stabil, itu lebih bagus daripada harus pakai aksesoris macam-macam. Saat dipinjami Lumix S5 Mark II pertama kalinya, saya coba uji stabilizer kameranya saat saya berjalan dan autofokusnya juga. Ternyata autofokusnya sudah lebih bagus dari Lumix G9 atau S5 generasi pertama. Dia bisa mengikuti subjek dengan lebih baik dan juga tidak ada pulsing sama sekali saat merekam video. Stabilizernya juga bagus meski tidak stabil G9 atau GH6 yang sensornya jauh lebih kecil yaitu Micro Four Thirds. Saat itulah saya merasa S5 Mark II ini sudah bisa diandalkan 100%. Dan kamera ini yang paling cocok buat kami, apalagi sekarang sudah ada built-in fan-nya yang memastikan tidak ada overheat. Karena kadang-kadang kami rekam podcast bisa lebih dari 1 jam dan juga sering juga dibawa outdoor di kondisi cuaca yang kadang-kadang panas. Concern selanjutnya adalah pilihan lensa, karena kita sudah punya satu set lensa Micro Four Thirds dan kita sudah cukup nyaman karena ukurannya kecil-kecil. Tapi setelah kami melihat dan mencoba lensa Lumix, terutama yang 20-60 mm dan juga 50 mm f1.8 yang terpasang di kamera ini, ternyata tidak terlalu besar juga dan juga tidak terlalu mahal. Hasilnya bagus, mungkin karena teknologi pembuatan lensa sudah banyak kemajuan sekarang. Kalau kita bandingkan dengan lensa-lensa Micro Four Thirds, itu tidak jauh berbeda ukurannya. Saya kebetulan sudah punya beberapa lensa Leica SL yang bisa digunakan jika dibutuhkan. Misalnya saat saya motret di Bali, saya menggunakan Leica SL 24-90 mm f2.8-4, lensa yang termasuk serbaguna. Teman-teman yang memiliki lensa untuk kamera DSLR Canon atau merek lain juga bisa memasangnya ke Lumix S5 ini dengan adapter yang sesuai.
Dan menurut pengujian dari teman-teman YouTuber yang lain, autofokusnya bekerja dengan sangat baik juga. Satu hal yang saya sukai dari kamera Lumix secara umum adalah foto stylenya yang kebanyakan bagus, baik untuk foto maupun video. Mode standar saja sudah oke sebenarnya. Selain itu ada style natural, Cine V, Cine D. Untuk video sangat bagus untuk digunakan tanpa harus kita banyak editing. Pertama kali muncul di S5 Mark II, ini ada real-time load, di mana kita bisa upload load atau style favorit kita ke kamera, seperti contohnya saya menggunakan load vintage untuk fotografi ini. Memang tidak ada kamera yang sempurna. Teman-teman perlu tahu juga ada beberapa kelemahan di S5 Mark II ini. Pertama adalah waktu startup S5 Mark II ini agak sedikit pelan. Butuh beberapa detik sampai kamera siap. Dan saat merekam video, baterai cukup cepat habis. Sistem autofocus yang sudah lebih baik karena menggunakan teknologi face detection, tapi mungkin karena generasi pertama nih, belum secanggih dan seakurat merek pesaing dalam mendeteksi mata misalnya. Meski demikian, menurut yang saya amati, dalam 10 tahun terakhir, Panasonic merupakan perusahaan yang fair dalam membuat produk dari value atau nilai yang diberikan dan dibandingkan dengan harganya. Teknologinya juga cukup canggih dan fitur yang diberikan juga biasanya tidak ditahan-tahan alias dikasih semua yang Panasonic punya. Saat peluncuran Panasonic S5 Mark II ini, Panasonic juga secara fair memberitahu bahwa beberapa bulan ke depannya bakal ada S5 II-X. Jadi orang-orang nggak salah atau nyesal kalau misalnya salah beli. Sebenarnya kalau misalnya Panasonic ingin memaksimalkan keuntungan, lebih baik mereka tidak memberitahu kamera yang akan diluncurkan di masa depan, supaya fotografer dan videografer tidak menunda-nunda pembelian S5 Mark II. Ngomong-ngomong, Lumix G9 kami belum kemana-mana dan masih kita gunakan untuk kebutuhan live streaming atau membuat konten yang membutuhkan sistem Micro Four Thirds dan juga mengantisipasi apabila ada lensa yang perlu kami review. Lumix G9 menurut saya masih punya keunggulan di masa kini, yaitu kualitas gambarnya dari segi warna dan dynamic range-nya sangat baik. Tidak kalah dengan sensor yang lebih besar seperti sensor APS-C. Selain itu, ergonominya pas banget di tangan dan sebenarnya terasa lebih kokoh daripada chassis S5 Mark II ini. Saat review ini saya buat, Lumix sudah meluncurkan G9 yang generasi kedua. Kinerjanya makin ngebut dan kalau nanti ada kesempatan saya untuk mencoba dan mereview, saya akan review juga di channel Info Fotografi ini. Sampai saat ini, kami tidak pernah menyesal membeli kamera-kamera Lumix dari G85, G9, dan juga S5 Mark II. Dan tentunya terima kasih juga bagi Panasonic Indonesia yang sering mendukung acara-acara info fotografi, termasuk beberapa live show dan workshop yang kami adakan beberapa tahun belakangan ini. Oke, itulah beberapa alasan kami menggunakan Lumix S5 Mark II dari awal tahun 2023 ini. Saya rasa kamera ini sudah sempurna untuk keperluan kami untuk beberapa tahun ke depan. Mudah-mudahan review kamera ini membantu dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.